Siti Hajar pun meminum air itu dan menyusui anaknya. Namun ia mulai kebingungan saat air itu habis dan anak Ismail terus menangis kehausan. Dengan penuh cemas, pergilah Siti Hajar mencari sumber air atau orang di sekitarnya. Ia pergi menuju bukit terdekat yaitu Bukit Sofa. Namun tak ditemukannya air atau orang satupun. Ia kemudian turun melewati lembah dan mendaki Bukit Marwah dan lagi-lagi ia tidak menemui siapapun. Siti Hajar pun bolak-balik ke Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Saat dirinya berada di Bukit Marwah, ia mendengar suatu suara dan ternyata itu adalah malaikat Jibril yang memukulkan kakinya di atas tanah lalu keluar pancaran air besar. Siti Hajar bergegas menciduk air tersebut dengan tangannya, kemudian dimasukkanlah ke dalam tempat air. Akan tetapi air justru semakin terpancar deras. Siti Hajar bergegas meminum air tersebut juga memberikan kepada putranya. Keajaiban air Zam-Zam. Air Zam-Zam termasuk air paling murni di dunia. Bukan hanya dianggap air suci, air ini juga ternyata merupakan air paling murni di seluruh dunia. Berdasarkan penelitian oleh banyak ilmuwan, menemukan bukti kalau air Zam-Zam bebas kuman dan bakteri sehingga aman dikonsumsi langsung tanpa proses pematangan. Ketika disorot dengan sinar ultraviolet, tidak ditemukan sama sekali kuman dan bakteri yang umumnya ada pada air lain. Salah satu ilmuwan asal Jerman, Knut Pfeiffer, melakukan riset dengan hasil air Zam-Zam mengandung mineral yang sangat kaya yang mampu meningkatkan energi serta baik untuk sistem jaringan tubuh. Air ini punya kemurnian tertinggi, bahkan mengalahkan air di pegunungan Alpen sekalipun. Air Zam-Zam mengandung senyawa bikarbonat sekitar 366 mg per liter, sementara air dari pegunungan Alpen hanya mencapai 357 mg per liter. Air Zam-Zam airnya yang tak pernah kering. Dilansir dari Egyptotoday, seorang profesor geologi dan sumber daya air di Institut Riset Afrika Abbas Hadaki mengatakan bahwa air Zam-Zam tidak akan habis karena sumbernya terhubung ke sumber air tanah yang terbarukan. Hal ini menjadikan sumber air itu tidak akan mengering kecuali dalam kondisi tertentu. Air Zam-Zam adalah air terbarukan. Sumber air berasal dari hujan di Mekah. Mekah adalah daerah pegunungan dan salah satu lembah-lembahnya Ibrahim atau Wadi Ibrahim menyokong sumur Zam-Zam yang berada di daerah dataran rendah. Ujar Saraki. Hal yang sama juga disebutkan dalam jurnal internasional tahun 2013 dari peneliti dari universitas di Pakistan dan Jepang. Diketahui tepat pada lokasi sumur Zam-Zam berada, terdapat endapan sungai setebal 13,5 meter yang disebabkan oleh air hujan di pegunungan yang mengalir ke dataran rendah dan berubah menjadi endapan. Air Zam-Zam bisa jadi obat berbagai penyakit. Air Zam-Zam dipercaya bisa juga digunakan untuk berobat, menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan bisa memenuhi berbagai hajat keinginan manusia dengan izin Allah SWT. Karena air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan air Zam-Zam diberikan kepada para jamaah ibadah umroh atau haji untuk bisa dikonsumsi.
Tiap-tiap jemaah juga mendapat jatah jumlah air yang bisa dibawa pulang ke tanah air. Dilansir dari Arab News Kamis 22 Juni 2022, pada hari Ramadan ke-10 kemarin, petugas memberikan 8 juta liter air Zam-Zam diberikan kepada jemaah di Masjidil Haram menggunakan botol sekali pakai. Kemudian di setiap masjid juga melalui 25 juta kontainer yang terbesar yang tersebar di sekitar masjid. Dilansir dari situs resmi kemenag.go.id Kamis 23 Juni 2022, Director of Public Relations Nabawi Abdul Wahid Al-Khattab menyebut kurang lebih 300 ton liter air Zam-Zam dikirim ke Madinah setiap hari melalui jalur darat. Selain itu, jamaah haji juga dapat mengisi ulang air Zam-Zam dari keran-keran yang terdapat di sekitar Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Air Zam-Zam kemasan botol tersebut dikelola oleh Jamazemah Company, perusahaan yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melayani kebutuhan air Zam-Zam bagi jamaah haji. Managing Director Jamazemah Company, Hasan Mahmud Abu Al-Faraz mengatakan, pelayanan air Zam-Zam sebetulnya sudah ada sebelum adanya Islam. Menurut dia, air Zam-Zam merupakan awal wujud adanya kota Makkah. Jadi kalau tidak ada air Zam-Zam, maka tidak ada Makkah. Jamazemah Company saat ini sudah memproses pengemasan air Zam-Zam secara otomatis dengan bantuan mesin. Dalam 1 jam, mesin tersebut dapat memproduksi 10.000 botol air Zam-Zam. Nantinya setiap jamaah akan mendapatkan 1 liter air Zam-Zam secara cuma-cuma setiap hari atau minimal 3 botol air kemasan. Namun tenaga manusia juga tetap dibutuhkan untuk membantu pengemasan tersebut. Sebanyak 820 tenaga kerja membantu selama musim haji. Sebelum menggunakan mesin, pengemasan air Zam-Zam masih melalui campur tangan manusia dengan cara memasukkan air satu persatu ke jerigen-jerigen dan langsung di pinggir jalan. Dari gambar yang ada di perusahaan tersebut terpampang sejarah pengelolaan air Zam-Zam. Orang-orang dapat langsung meminum air dari keran yang ada di pinggir jalan tersebut. Dulu sebelum kemasan botol menggunakan galon yang didistribusikan kepada jamaah haji. Ia menjelaskan proses air Zam-Zam dari sumbernya di Masjidil Haram hingga sampai ke tangan jamaah haji. Pertama, air Zam-Zam dialirkan melalui pipa bawah tanah dari Masjidil Haram ke daerah yang namanya Kudai. Kemudian dari Kudai dibawa dengan mobil khusus untuk air Zam-Zam ke Zaidi yang berjarak sekitar 10 km dari Masjidil Haram. Menurut dia lebih cepat membawa air Zam-Zam dengan mobil daripada melalui pipa. Pabrik air Zam-Zam sendiri letaknya jauh dari tempat pengambilan air di daerah Kudai karena di sana khusus untuk daerah penginapan atau perhotelan jamaah. Untuk membuat pabrik, minimal dibutuhkan lahan seluas 11.000 meter persegi dan Zaidi merupakan daerah khusus pabrik dan industri sehingga tidak mengganggu jamaah yang beribadah. Guna menjaga kualitas air Zam-Zam, penelitiannya dilakukan dengan 3 langkah. Pertama, dari air tangki, kemudian sampai di pabrik dicek lagi kadar air Zam-Zamnya lagi dan di gudang kemudian dicek lagi setelah dalam botol. Pengecekan tidak hanya dilakukan perusahaan tetapi juga perwakilan dari pemerintah yang mengecek kadar air Zam-Zamnya. Sebelum dikeluarkan dan didistribusikan ke jamaah haji, ada tanda pengecekan setiap botol air Zam-Zam. Jadi ketika sudah dicek per botolnya sudah dicek os. Itulah kisah singkat asal-usul air Zam-Zam yang dapat diteladani oleh umat muslim di seluruh dunia
menjadi teladan untuk kita semua agar senantiasa mensyukuri apa yang Allah telah berikan dan menjadikan hamba yang beriman. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.